Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 623. Jenna yang melihat mobil Ferrari masuk ke halaman rumahnya. Jenna terkejut jadinya, dikira paket biasa. Ternyata mobil mewah. Teman-temannya pun melongo semua. Seakan ikut terkaget pula. Di antaranya sampai berkata, "Loh Jenna, kamu kok dapat hadiah kayak begini? Mobil yang sangat istimewa. Siapa Jenna yang memberimu ini? Teman atau cowokmu? Kamu kok nggak bilang kalau sudah punya tunangan? Apa dia calon suamimu? Sampai memberikan hadiah yang mahal begini." Waduh, teman kuliahnya Jenna bertanya-tanya dijawab-jawab sendiri. Berkatanya berlebihan pula. Mengira yang memberi hadiah ini adalah tunangannya Jenna. Jenna kan jadi baper mendengarnya. Hingga terbawa perasaan dirinya. Sampai-sampai Andra teman SMA-nya yang menembak Jenna tadi menjadi tak percaya diri karena melihat mobil Ferrari. Sementara itu, Kenshin lagi dalam perjalanan. Kenshin mengantar Pak Jeffrey yang dibebaskan dari penjara. Kasusnya dihentikan. Pak Jeffrey pun sangat senang sekali. Pak Jeffrey tak bisa membayangkan kalau akan pulang hari ini. Sementara itu teman-temannya Jenna, mereka pun masih tetap di situ. Sedang Jenna masih tak percaya akan apa yang dilihatnya. Mamanya pun sampai datang. Melihat mobil yang di depannya, Jenna pun langsung memeluk mamanya. Jenna berkata, "Ma, mobil Jenna yang kemarin disita. Sekarang ada gantinya, Ma." Jenna tiba-tiba menangis karena merasa terharu dan senang. Sandria pun ikut bahagia. Kemudian mamanya bicara, "Iya Jenna, Mama turut senang. Tapi sangat disayangkan ya Jenna. Nggak ada papamu di sini. Kalau ada kan pasti papamu sangat senang sekali. Bahagia kita sempurna." Jenna pun menjawabnya, "Iya Ma, benar. Jenna juga merasa begitu. Habis ini kita berkunjung ke Papa Ma. Sekalian bawa makanan serta roti ulang tahun ini Ma." Dan Jenna pun diberikan kunci mobilnya. Diminta Pak Kurir untuk memeriksanya. "Oh ya Mbak Jenna, coba dilihat-lihat mobilnya. Pastikan apa baik-baik saja." Tentu saja hanya dengan melihatnya, Jenna langsung menjawabnya, menerima dengan senangnya. Pak Kurir pun malah diminta jangan pulang, agar makan-makan sebentar. Teman-temannya Jenna pun berkumpul di situ. Mereka saling memuji akan hadiah istimewa yang ada di sini. Di antaranya pun ada yang bicara, "Wah Jenna, kamu beruntung sekali ya Jenna. Aku saja sampai jadi iri melihatmu. Nggak pernah aku bermimpi kalau di hari ulang tahunku dapat kado mobil Ferrari." Teman-temannya yang lain pun memberi ucapan selamat kedua untuk Jenna. "Oh ya Jenna, selamat-selamat ya. Kapan-kapan aku ingin naik mobilmu ini. Jangan lupa untuk mengajak kita." "Oh ya, siapa sih memangnya Kenshin itu yang mengirim paketan ini? Kamu kan belum menjawabnya Jenna." Jenna pun lalu berkata, "Oh itu bukan teman ataupun lainnya. Aku hanya baru kenal dia aja. Tepatnya dia itu pernah jadi sopirku minggu lalu. Bekerja di rumah ini." Mendengar Jenna bicara begitu, teman-temannya terkaget semua. "Apa-apa Jenna, kamu nggak salah bicara ini. Kok bisa sopirmu memberi hadiah mobil begini? Wah, aku nggak percaya Jenna." Teman-temannya Jenna lain pun sama. Hingga Sandria pun bilang, "Iya sih, benar kata Jenna. Aku juga mengenalnya. Dia pernah jadi sopir di sini." Hingga semua pun terheran, karena dirasa tak masuk akal. Kemudian tiba-tiba, mobil datang masuk ke dalam, ke halaman rumahnya Jenna yang luas. Semua pun melihatnya, termasuk Jenna dan mamanya, yang merasa bertanya-tanya, ada tamu siapa ini? Kok mobilnya baru pertama dilihatnya? Jenna dan mamanya masih memandangnya. Lalu tiba-tiba, keluar Pak Jeffrey. Jenna terkaget sekali melihatnya, begitu pula dengan mamanya. Dan Jenna berkata, "Loh Mama, Mama itu Papa Ma, itu Papa sudah pulang. Apa Jenna nggak salah ini Ma? Apa Mama melihatnya?" Pak Jeffrey pun berdiri di sebelah mobil.
belum melangkahkan kakinya, hingga Jenna langsung berlari. Demikian pula mamanya. Jenna pun berteriak, sambil menangis begitu senangnya. Jenna pun sampai berkata, "Papa, papa, papa, papa." Jenna langsung memeluk papanya. Mamanya pun sama, ikut berlari juga. Teman-temannya Jenna melihatnya semua. Papanya Jenna yang katanya di penjara, tiba-tiba pulang ke rumah. Sandria pun jadi terheran, apa karena Jenna ulang tahun, hingga papanya Jenna minta izin untuk ikut merayakan. Sandria pun langsung menyangga sendiri. Rasanya itu tak mungkin. Tak mungkin polisi membolehkan. Kemudian Jenna pun bertanya, "Loh Pak, kenapa Papa kok bisa pulang Pak? Papa bisa keluar dari penjara. Memangnya ada kejadian apa Pak?" Jenna sangat senang bertemu Papa. Apalagi di hari ini. Mamanya Jenna pun demikian. Ikut bertanya pula. Sambil wajahnya merasa bahagia, mamanya Jenna berkata, "Iya Papa, Mama sangat senang sekali. Baru saja Mama ingin ke sana. Tapi Papa sudah ada di sini. Seperti mimpi saja. Lihat ini Pak, Jenna dapat hadiah mobil ini. Ini kado dari Mas Kenshin yang diberikan untuk Jenna." Pak Jeffrey sangat terkejut sekali karena putrinya diberi mobil mahal ini. Pak Jeffrey pun berkata, "Iya Jenna, Papa sangat senang. Sangat senang melihatnya. Kita harus bersyukur sekali Jenna. Papa nggak menyangka kamu dapat mobil yang kamu impikan di hari ulang tahunmu ini pula. Sebenarnya Papa juga sedih semalam. Papa tak bisa membayangkan kalau akhirnya bisa pulang dan berkumpul kembali di sini." Pak Jeffrey memeluk anaknya, memeluk istrinya, dan Pak Jeffrey melanjutkan bicara. "Oh ya, ini Papa mau bilang, yang membebaskan Papa dari penjara adalah Mas Kenshin juga, bersama beberapa pengacaranya. Tiba-tiba tadi datang ke kantor polisi, mencabut berkas laporan untuk Papa. Sedang yang lainnya masih ada di sana." Mendengar hal itu, Jenna dan mamanya terkaget jadinya. Lagi-lagi pemuda itu menolongnya. Dan Jenna lantas bicara, "Kalau gitu Mas Kenshin sekarang di mana Pak?" Pak Jeffrey akan menjawabnya. Tiba-tiba Kenshin terlihat berdiri di pintu pagar, sambil membawa makanan ringan di tangannya. Kenshin tersenyum. Jenna dan mamanya pun melihat. Pak Jeffrey dan teman-temannya Jenna pun sama. Melihat ke arah Kenshin semua. Jadinya Kenshin menjadi pusat perhatian. Jenna pun tak sabar ingin mendekat, menemui Kenshin secara cepat. Tapi Kenshin sudah berjalan, akan menghampiri sendiri. Pak Jeffrey lantas bilang, "Oh ya Mas, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah menolong keluarga saya." Mamanya Jenna pun sama. Berkata pada Kenshin, "Iya, saya merasa berhutang banyak sama Mas Kenshin ini. Padahal kita sudah berbuat jahat. Tapi Masnya membalas dengan kebaikan." Jenna pun ikut bicara, "Oh ya Mas, apa benar ya mobil ini untukku? Apa ini nggak terlalu mahal untuk sebuah kado? Kado ulang tahunku di hari ini. Saya jadi nggak enak menerimanya." Jenna bicara pura-pura ingin menolaknya. Pakai cerita ulang tahun segala. Kenshin pun menjawabnya. Menjelaskan maksud pemberiannya. "Oh ini Mbak Jenna, mobil ini bukan kado ulang tahun untuk Mbak Jenna. Tapi ini sebagai hadiah ucapan terima kasih dari istri saya. Istriku yang bernama Kaori yang memintanya agar memberikan hadiah untuk Mbak Jenna. Karena sudah memberitahukan suatu hal yang penting tentang percobaan kejahatan yang kemarin. Jadi kalau dibandingkan dengan keselamatan saya, mobil ini tak sebanding harganya. Makanya ini sebagai hadiah dari kami berdua. Saya nggak tahu kalau Mbak Jenna ulang tahun sekarang. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun ya." Kenshin bicara sambil tersenyum. Jenna pun tiba-tiba memeluk Kenshin. "Buset, ada apa ini? Kenshin kok dipeluk-peluk saja?" Padahal Jenna kemarin benci sekali ke Kenshin. Kemudian Jenna berkata, "Makasih ya Kak udah memberi hadiah ke aku." Sandria pun sangat terheran sekali jadinya. Tak pernah melihat Jenna memeluk seorang pria. Baru ini saja dilihatnya. Mamanya Jenna pun demikian. Yang terkejut sekali rasanya, melihat putrinya seperti itu. Hingga kejadian tersebut menjadi tontonan teman-temannya Jenna yang di situ. Mereka langsung mengira dan menerka kalau pria yang dipeluk Jenna adalah cowoknya. Sedang Jenna kenapa juga memanggil Kenshin dengan sebutan beda.
memanggil Kak pula. Emang kakakmu apa Jenna? Kok aneh sekali? Kemudian Kenshin menjawabnya, sambil melepas pelukan Jenna. Wah Kenshin kalau Rena dibiarkan. Sedang Jenna dilepaskan. Kenshin berkata, oh enggak apa Mbak Jenna. Enggak usah dipikirkan itu. Saya senang bisa membantu. Kenshin lalu berpamitan. Oh ya Pak Jeffrey. Kalau gitu saya kembali pulang. Karena sedang ditunggu orang di rumah. Kenshin pun bilang ke Jenna dan mamanya. Termasuk pula bicara pada Sandria. Oh ya Mbak Sandria, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Kenshin bicara sambil tersenyum. Hingga Sandria pun baper jadinya. Kemudian Kenshin membalikkan diri. Bersama mobil yang mengantarnya. Jenna pun melihatnya. Jadi sedih hatinya. Sandria pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya